warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan kita berdua, Kak Rahma, Dek Binti. ya. Jadi gini ya teman-teman, untuk video kali ini kita itu mau membahas diet yang akhir-akhir ini viral ya Kak ya. Ya. Beberapa bulan terakhir ini itu sering sekali dibincangkan di sosial media, bahkan ada beberapa artis yang memakai diet ini ya. Apa coba kira-kira teman-teman? Diet telur. Iya. Nah teman-teman, sebelum kita jelaskan panjang lebar ya tentang apa sih sebetulnya diet telur ini dan benar enggak sih dia bisa menurunkan berat badan dengan cara yang drastis, sebelumnya kita harus kenalan dulu nih teman-teman sama yang namanya telur ini. Teman-teman pasti sudah akrab ya sebetulnya dengan bahan makanan yang satu ini ya Bin ya. Mungkin sering sekali ya dalam sehari kita mengkonsumsi telur, tapi teman-teman mungkin belum tahu ya ada apa sih sebetulnya dengan telur ini, kandungan gizinya apa sih telur ini. Yuk kita saksikan dulu. Dalam daftar pengganti bahan makanan disebutkan telur 75 gram atau sama dengan 2 butir telur itu mengandung energi sejumlah 95 kalori. Kemudian proteinnya 10 gram dan lemaknya 6 gram serta mengandung kolesterol sejumlah 412 mg. Jadi teman-teman, bener nggak sih diet telur ini bisa menurunkan berat badan? Gimana mekanisme diet telur ini? Nah, jadi gini ya, ketika teman-teman itu makan, makanan yang masuk ke dalam tubuh teman-teman itu akan diubah menjadi energi. Mana energi itu yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Nah, ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, intake makan kita itu berlebihan, mungkin karena ini Kak ya, bisa jadi frekuensinya yang keseringan atau mungkin porsinya yang kebanyakan. Nah, itu akan menjadikan teman-teman gendut. Jelasnya seperti itu ya. Iya. Jadi karena ini ya Bin, energi tadi kelebihannya diubah menjadi lemak ya. Gitu. Jadi karena energi yang tadi diubah jadi lemak, Akhirnya kita jadi gemuk, betul. Jadi ini gimana sih Kak mekanismenya diet telur itu? Nah, kalau untuk diet telur ya teman-teman, jadi yang dikonsumsi ini dalam sehari itu hanya telur saja. Ada yang seperti itu ya Bin, memang macam-macam, ada yang sudah dimodifikasi, tapi yang secara umum itu yang pengen berat badannya turun dengan drastis, jadi dia hanya mengkonsumsi telur aja dalam sehari. Pagi makan telur, siang makan telur, malam telur lagi. Iya. Nah, ketika kita mengkonsumsi hanya telur aja dalam makanan kita, maka yang terjadi tubuh kita hanya mendapatkan asupan protein dan lemak saja teman-teman. Jadi nggak ada sumber karbohidrat ya. Sedangkan energi itu biasanya yang cepat itu didapatkan dari sumber karbohidrat. Nah, jadi seolah-olah tubuh kita itu seperti kekurangan sumber energi. Nah, mekanisme selanjutnya tubuh kita akan memecah lemak yang di dalam tubuh yang nantinya akan diolah menjadi sumber energi alternatif gitu. Itulah yang menyebabkan akhirnya orang yang melaksanakan diet telur dia akan mengalami yang namanya penurunan berat badan, dan penurunan berat badannya memang drastis ya, dalam 1 minggu aja bisa turun sampai 10 kilo hanya dengan mengkonsumsi telur aja dalam konsumsi sehari-harinya. Ya gimana nggak kurus tak lo yang dimakan lo cuma telur? Iya. Jadi tubuh akan memecah lemak terus-menerus karena kekurangan karbohidrat. Akhirnya lemak yang di dalam tubuh itu semuanya terpecah, akhirnya berat badannya betul-betul bisa turun gitu. Dengan sedrastis itu, sebanyak itu ya Kak. Iya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah betul sih diet telur itu bisa menurunkan berat badan secara drastis? Ya memang jawabannya iya. Betul, memang iya gitu. Jadi teman-teman udah tahu semua nih ya sekarang kalau diet telur itu memang bisa menurunkan berat badan gitu ya. Itu kan tadi kelebihannya. Nah sekarang ada nggak sih kekurangannya? Atau sebenarnya diet telur ini itu menurut ahli gizi itu direkomendasikan nggak sih? Atau bahkan mungkin ada efek sampingnya? Bagus nggak sih buat kesehatan? Nah itu pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Kak kayak gitu. Gimana Kak jawabannya? Ya, jadi ada beberapa efek samping ya Bin sebetulnya. Kalau kita melaksanakan diet telur, apalagi yang diet telur murni ya, jadi yang pagi makan telur, siang makan telur, sore makan telur, terus tidak diperkenankan mengkonsumsi bahan makanan yang lain selain telur. Jadi kelemahannya apa? Yang pertama, biasanya orang-orang yang melaksanakan diet seperti ini dia akan kekurangan yang namanya
vitamin dan mineral, Bin. Dapat dari mana, Bin? Karena telur itu kan sebetulnya sumber protein dan lemak ya teman-teman. Jadi memang dia untuk vitamin dan mineralnya itu sangat sedikit kandungannya. Jadi kalau dilaksanakan dalam jangka waktu lama, pastilah orang tadi akan kekurangan vitamin dan mineral. Terus yang kedua, biasanya orang yang melaksanakan diet telur itu cenderung mengalami konstipasi, Bin, atau susah buang air besar. Iya, soalnya kekurangan serat gitu. Kekurangan ya, serat, betul. Sumber seratnya nggak ada. Biasanya kan kita mengkonsumsi serat kan sumbernya dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, karena dalam diet ini biasanya tidak diperbolehkan, itu biasanya orang-orang yang melaksanakan diet telur dia akan mengalami konstipasi. Ya. Terus orang-orang yang melaksanakan diet telur itu biasanya cenderung mudah untuk mengalami yang namanya gangguan-gangguan kesehatan. Misalnya seperti ini, Bin, asam urat, gitu. Karena kan proteinnya tinggi ya. Iya, proteinnya tinggi. Nah, teman-teman, sebetulnya diet telur ini tuh hampir sama loh, Bin, dengan diet ketogenik yang akhir-akhir ini juga viral. Iya. Karena kan diet keto itu kan juga sumber makanan utamanya dari protein dan dan lemak lemak saja ya, Bin. Dengan harapan yang sama itu tadi. Jadi supaya lemak dipecah menjadi sumber energi alternatif, akhirnya berat badannya turun. Cuman lemak ini teman-teman dipecah ya untuk sumber energi itu dia menghasilkan keton. Jadi kalau misalnya karbohidrat yang biasa kita konsumsi kan dia diubah menjadi glukosa ya sebagai sumber energi. Nah, kalau lemak ini sumber energi utamanya itu adalah keton. Nah, keton ini dalam jumlah yang banyak dia bisa menyebabkan kondisi tubuh kita menjadi asam, Bin. Jadi bisa mengganggu keseimbangan asam basa di dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita melaksanakan terutama dalam jangka waktu yang sangat panjang ya. Terus teman-teman, karena sumber utamanya itu memang dari lemak ya, dia bisa memicu terjadinya batu empedu juga loh, Bin. Gitu. Jadi banyak juga ya efek sampingnya ternyata. Iya. Nah, jadi kesimpulannya diet telur ini recommended gak sih, Kak? Ya, jadi teman-teman kalau dari kita ya, ahli gizi ya, Bin ya. Kalau dari kita sih kita nggak rekomen ya, Bin ya, untuk diet keto ini, terutama kalau dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang ya. Soalnya terlalu banyak efek samping yang dihasilkan ya teman-teman. Jadi sebaiknya sih kalau menurut kita, kalau ingin menurunkan berat badan tetap seperti yang kita jelaskan kemarin ya, Bin. Kita pakai diet defisit energi dengan jumlah energi yang juga diperhitungkan ya, harus diturunkan berapa kalorinya itu supaya tubuh kita tetap sehat gitu, nggak cuma turun aja berat badannya. Seperti itu. Gitu ya, Kak ya. Tapi ini aku kok kemarin itu lihat gitu loh ya dia di YouTube sebelah gitu. Katanya kok kan gini, dia telur itu kan nggak cuma yang murni telur-telur aja kan, sekarang kan udah dimodif gitu, Kak. Ada Dia yang ditambah ini ya. Iya, selain sama sayur ya. dalam makanan utamanya dia itu selain telur rebus, dia juga makan sayur, makan buah kayak gitu. Kan itu udah sehat, Kak. Nah, ada yang tanya kayak, kan itu udah sehat tuh, ada seratnya, ada vitaminnya, ada mineralnya. Iya. Lah terus masa masih nggak boleh sih? Iya. Jadi memang ada yang sudah dimodifikasi ya, Bin. Tapi jumlah seratnya dan jumlah buahnya ini tetap dibatasi. Soalnya kalau misalnya nggak dibatasi itu memang nggak bisa seefektif itu ya diet telur ini ya. Jadi memang harus betul-betul hanya lemak dan protein yang paling dominan gitu. Jadi tetap ada resiko untuk kekurangan vitamin dan mineral sih kalau menurut aku. Terus selain itu kemarin aku juga pernah lihat YouTube juga ya, Bin ya, ada yang melaksanakan diet telur ya. Jadi yang betul-betul murni, Bin, bangga banget dia, telurnya banyak banget. Jadi dia pagi makan telur, siang makan telur, sore makan telur. Nah, memang sih mungkin cepat ya hasilnya ya. Tapi sekarang teman-teman logikanya seperti ini ya. Teman-teman mau melaksanakan diet itu tuh mau sampai berapa lama? Gitu, masa hanya makan telur aja 1 minggu 2 minggu mungkin oke ya, belum bosan ya. Gimana kalau 1 bulan, sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan ketemu telur aja setiap hari? Nanti Kak, lama-lama lihat ini rasanya pengen lempar. Betul, yang kita lakukan kan ya itu tadi ya, bosan ya gitu. Jadi nggak mungkin lah diet ini bisa dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama. Iya. Nah, nanti resikonya nih teman-teman, kalau kalian melaksanakan diet telur yang ekstrim ya, yang hanya telur aja, sekali ketemu karbohidrat
Pasti pengen banget makan karbohidrat terus. Gitu ya, Kak, ya? Soalnya sudah bosen banget sama telur kan. Akhirnya mungkin ngincip karbohidrat sedikit. Aduh, enak banget. Akhirnya terus. Akhirnya yoyo lagi gitu. Jadi intinya kalau dari ahli gizi sama sekali tidak merekomendasikan diet telur gitu ya Kak ya? Iya, betul. Jadi rekomendasi kita tetap ya Bin, diet defisit energi dengan jumlah energi yang diperhitungkan seperti video kita yang kemarin. Nonton ya, jangan lupa. Jangan lupa. Oh iya Kak, terus itu kemarin tuh ada juga Kak pasien itu ya, karena mungkin dia kan ini diabetes mellitus, Ya. jadi akhirnya kan dia benar-benar mengurangi karbohidrat gitu Ya. kan ya jelasnya. Tapi dia malah ikut diet keto, malah ujung-ujungnya kena CVE, stroke gitu. Ya. Apa emang bisa kayak gitu ya Kak ya? Ya bisa banget, karena kan telur kan kandungan kolesterolnya tinggi. Pada kuningnya itu kan kolesterolnya tinggi ya teman-teman. Jadi itu bisa banget memicu terjadinya stroke gitu. Apalagi untuk pasien diabetes ini bahaya banget ya Bin kalau misalnya diet keto. Emang betul sih dalam beberapa pasien diabetes itu memang dia gula darahnya jadi bagus Bin. Iya. Ya otomatis lah karena nggak Kontrol. makan karbohidrat sama sekali. Ya kan. Akhirnya memang gula darahnya stabil. Cuman ya resikonya itu tadi, di samping itu ada resiko itu tadi asam yang terlalu tinggi pada pasien diabetes itu bisa menyebabkan kematian loh. Jadi bahaya banget gitu. Harus dikonsultasikan dulu dengan tenaga-tenaga yang profesional ya. Jangan asal ngikutin YouTube aja, apalagi kalau sumber-sumbernya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Iya, nggak jelas. Iya betul. Cuman karena ngikutin tren. Aja pengen turun berat badan. Jangan sampai nanti efeknya ke kesehatannya teman-teman Iya gitu. betul. Sekian ya teman-teman video dari kita berdua. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah Iya. kita jawab. Iya, mungkin kalau belum jelas gitu Kak ya, Iya. atau mungkin kok masih penisirin, nah, silahkan Silahkan ditulis di komen. komentarnya di bawah Terus, ini. untuk teman-teman semua yang membutuhkan silahkan di share sebanyak-banyaknya Bin Iya. kita ini. Di-share dimanapun.